atau debt collector atau apapun itu sebutannya untuk mengambil secara paksa. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada hukum, ada lembaga peradilan yang berwenang untuk itu. Sekali lagi, tidak ada hak eksekutorial perusahaan pembiayaan untuk menyita tanpa adanya izin atau tidak keberatan dari konsumen. Debt collector tidak ada hak eksekusi, tidak ada hak menyita. Jadi timbul pertanyaan, kalau begitu apa fungsi debt collector? Tentu fungsi debt collector adalah melakukan penagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bela Umat, Studio Bela Rakyat Indonesia ya. Pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia ini, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian melalui komentar ya, yang bertanya tentang video kita yang sebelumnya, yaitu tentang gugatan perbuatan melawan hukum seorang konsumen ya, yang menggugat leasing dan leasing dinyatakan bersalah, kemudian leasing dihukum mengembalikan unit yang telah disitanya dari pemberi jaminan fidusia atau konsumen, seperti itu. Pertanyaannya adalah tentang putusan nomor 13 PDT-GS garing 2020 garing PN Rantau Prapat tanggal 18 Mei 2020 tersebut. Jika sebelumnya perusahaan pembiayaan atau leasing atau dalam hal ini tergugat di Postar Finance telah melelang atau telah mengalihkan unit atau jaminan fidusia yang telah disitanya dari pemberi jaminan fidusia atau konsumen, atau dalam hal ini penggugat. Atau bahasa sederhananya, gimana kalau barang itu sudah dilelang oleh leasing? Apa langkah yang akan dilakukan? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut. Yang kedua, tentunya menjadikan putusan ingkrah ini, ingkrah maksudnya sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya lain lagi, banding, kasasi sudah tidak ada, sudah final ya, sudah ingkrah namanya ya. Menjadikan ini sebagai bukti dalam perkara pidana. Pidana apa itu? Pidana penggelapan. Kenapa pidana penggelapan? Karena unsur-unsur pidana penggelapan menurut kami sudah terpenuhi atas perlakuan perusahaan leasing tersebut, di mana objek ini masih ada hak orang lain di sana ya. Kemudian memindah tangankan atau menjual kepada orang lain atau apapun itu, melelang ya, apapun namanya itu, itu perbuatan yang semena-mena ya. Itu sudah dinyatakan oleh putusan pengadilan loh, ingkrah loh, bukan hanya pendapat kita saja. Putusan pengadilan negeri Rantau Prapat gugatan Bela Rakyat Indonesia ya, yang menyatakan perbuatan menyita itu atau menarik atau apa bahasanya, merampas atau bahasa lain lah ya, yang mengambil kendaraan dari konsumen atau dari pemberi jaminan fidusia itu dinyatakan bersalah secara hukum dan dihukum, diperintahkan mengembalikan secara paksa ya, diperintahkan secara paksa mengembalikan unit atau objek yang telah disitanya sebelumnya, seperti itu. Tapi tetap kita ingat ya, meski ada putusan tersebut, bukan berarti para pemberi jaminan fidusia yang lain menganggap kalau ini ngapain dibayar lagi gitu kan, toh leasing tidak bisa menarik. Jangan seperti itu ya. Hutang tetap hutang, hutang tetap dibayar ya. Sekali lagi, hutang tetap hutang dan wajib dibayar, baik menurut hukum yang berlaku di tanah air kita ini, baik hukum agama apapun itu, agama yang tentunya agama yang kita masing-masing anut, seperti itu ya. Nah, terkait komentar ini ya, jangan salahkan kolektor katanya, jangan salahkan kolektor, itu karena Anda tidak mencicil loh, bukan itu pernyataan yang tidak paham hukum menurut kami. Konsumen atau penggugat sebelumnya telah memberikan DP yang lumayan ya untuk satu unit dump truck
ya. Kemudian telah melakukan pembayaran untuk pembayaran sebanyak 11 bulan seperti itu, atau 11 kali cicilan karena sesuatu hal, keadaan tertentu sehingga terjadi kemacetan pembayaran. Nah, bukan berarti keadaan yang demikian itu memperbolehkan leasing menyuruh orang lain atau karyawannya atau dirinya sendiri, ya, atau debt collector atau apapun itu sebutannya, untuk mengambil secara paksa. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada hukum, ada lembaga peradilan yang berwenang untuk itu. Seorang kolektor, mohon maaf ya, mohon maaf, ini sekali lagi saya sahabat dengan banyak, ya, kawan-kawan dari leasing, ya. Saya sangat familiar dengan kolektor, dengan surveyor seperti itu. Nah, mohon maaf, kolektor tidak ada hak hukumnya, ya, tidak ada hak hukumnya untuk melakukan eksekutorial. Hak eksekutorialnya tidak ada, ya. Hak hukumnya untuk menyita dari siapapun itu, ya, tidak ada haknya untuk menyita seperti itu. Dimana tapi kan ada undang-undang fidusia memberikan hak eksekutorial kepada lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. No, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang itu. Nanti pada video berikutnya mungkin akan kita bahas lebih detail lagi, ya. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hak eksekutorial daripada perusahaan pembiayaan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan prasa. Nah, tanda kutip, prasa secara sukarela diberikan oleh konsumen atau konsumen tidak keberatan, perusahaan pembiayaan mengambil unit, kemudian dengan secara musyawarah, ya, tentunya harus dengan musyawarah. Sekali lagi, tidak ada hak eksekutorial perusahaan pembiayaan untuk menyita tanpa adanya izin atau tidak keberatan dari konsumen. Tidak ada haknya. Kalau begitu, apa fungsi debt collector? Ya, tentu fungsi debt collector adalah melakukan penagihan. Jika ada konsumen yang one prestasi, ingkar janji atau kredit macet, debt collector ini berperan untuk mendatangi konsumen di mana berada, mengecek apakah unit masih di tangannya, apa kendalanya, seperti itu, lakukan wawancara, apa kira-kira solusi dari perusahaan disampaikan, seperti itu. Bukan menyita, ya. Debt collector itu fungsinya melakukan penagihan dan pemantauan, seperti itu, ya. One prestasi, ada upaya hukum terhadap konsumen yang one prestasi, ya. Tentu jika ingin kita bahas, silahkan komentar. Nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Barangkali video kami ini terlalu berlebihan bagi suatu perusahaan. Namun ini perlu kita berikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat pencari keadilan, seperti itu. Berhubung Idul Fitri sebentar lagi, kami dari segenap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia, kemudian dari channel YouTube Bela Umat YLBH BRI, kemudian dari Facebook Studio Bela Rakyat Indonesia mengucapkan Mainal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sehat-sehat kita selalu, sukses semuanya, terus bersinar, terus berkarya. Salam bela rakyat, salam bela umat. Oras.